rumah. Oh, ternyata sudah ada lagi nih Mbak. Kita mau tanya lagi ya. Kak, kalau olahraga ringan untuk penderita sakit pinggang itu apa aja ya Kak? Itu untuk sakit pinggang ternyata. Itu olahraganya apa yang bisa dilakukan? Mungkin yang sederhana ya gitu. Gimana ya Mas? Kan butuh kayak gerakan kayak gitu sih. Iya. Jadi kayak misalkan sederhananya aja kayak stretching di punggung kayak gitu. Kayak kita posisi tiduran, tidur terlentang tapi kakinya ditekuk. Oh, siap. Kayak nekuk kayak gini. Terus ini pinggang ngangkat kayak gitu. Terus ditahan beberapa hitungan kayak gitu. Itu sederhananya kayak gitu. Oh, gitu. Kalau plank bukan ya? Itu bukan plank ya? Plank tapi kebalik gitu ya? Bukan, iya bukan. Kalau misal olahraga renang Mbak, renang kan itu kalau boleh dibilang nggak terlalu berat untuk beban fisiknya ya, dan dibantu karena air ya, masa jenis airnya mungkin. Nah itu bisa membantu proses fisioterapi juga atau bisa? Enggak? Itu bisa. Biasanya kalau ada kasus sakit pinggang kayak gitu, kita sarankan untuk renang kayak gitu biasanya, karena kan itu ibaratnya kita kan renang kan semua tubuh kan bergerak ya. Nah itu bagus untuk sakit pinggang juga kan, pinggangan juga gerak juga, itu bagus untuk jadi mungkin jawabannya boleh dibilang renang ya. Renang menjadi salah satu olahraga yang bisa mengurangi mungkin resiko sakit pinggang. Nah, ada lagi nggak pertanyaan nih dari teman-teman sahabat Ananda di rumah yang mau bertanya? Boleh, ternyata belum ada nih Mbak Firsa. Jadi kita sudah ngobrol panjang nih ya tentang fisioterapi sampai kurang lebih penyembuhan nanti berapa lama kayak gitu kan ya. Untuk pasien sendiri itu apakah ada kemungkinan untuk sembuh total? Untuk contoh kasus misal pasca stroke, itu kan boleh dibilang dia mungkin ada yang kehilangan kesulitan berbicara dan sebagainya. Itu bisa benar-benar sembuh kemudian bicara normal seperti biasa atau enggak? Untuk yang kasus pasca stroke misal setelah dia mendapat fisioterapi. Berarti kalau fisioterapi ke tubuh bukan bicara ya? Beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Berarti nanti kita akan ngobrol di pekan berikutnya mungkin ya dengan terapis wicara. Di Ananda juga ada terapis wicara ya. Biasanya sama siapa kalau terapis wicara? Kalau terapi wicara ada Mas Afif. Oh, Mas Afif ya. Kalau okupasi terapi itu sama? Ada Mbak Uci. Oh, Mbak Uci. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Dan mereka juga prakteknya hampir sama ya? Sama. Dari Senin sampai Sabtu? Sampai Sabtu, cuma kalau okupasi sama terapi wicara sampai jam 3:30. Oh, sampai 3:30. Itu setiap Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat ya. Sabtunya sama 1:30. Oh, seperti itu. Nah, ini ada lagi yang tanya nih kayaknya. Oke, Mbak Fisa siap menjawab ya. Nah, Kak, kalau pegawai kantor kan biasanya duduk di depan komputer lama. Atasi nyeri leher itu biasanya kalau di fisio itu pakai alat apa dan fungsinya itu untuk apa? Biasanya kan berarti kan sini kan karena depan komputer otomatis kan tangannya gini ya Mas. Jadi kan sininya kan kaku. Biasanya kita pakai TENS, IR juga bisa, atau enggak pakai ultrasound kayak gitu biasanya. Iya. TENS itu alat seperti apa Mbak? TENS itu rangsangan untuk memutus rangsang nyeri, kayak stimulasi listrik gitu sih Mas. Iya kayak gitu. Semacam disetrum. Iya, gitu ya? Kayak gitu. Cuma untuk itunya kecil. Kekuatan ininya setrumnya. Kekuatan strumnya itu sesuai dengan ambang nyeri pasien. Jadi kayak sekiranya pasien sudah nyaman, ya sudah kayak gitu. Untuk arusnya kayak gitu. Tadi sampai dibahas alat-alat beberapa, ada SWD, kemudian apalagi Mbak? SWD, MWD, iya, itu bisa di ini nggak Mbak jelaskan SWD itu apa, alat seperti apa ya gitu? Kalau SWD itu sama halnya seperti kayak infrared, rasanya tuh hangat kayak gitu, panas hangat kayak gitu. Cuma kalau infrared itu kan kayak ibaratnya tuh cuma permukaan kulit aja. Tapi kalau SWD itu lebih ke dalam. Oh, bisa langsung ke dalam? Iya, langsung ke dalam kayak gitu. Itu lebih ke otot atau ke tulang misalnya gitu? Ke otot. Oh, ke otot iya, ya. Otot. Kalau untuk yang ke tulang itu biasanya pakai apa? Kayak gitu atau pakai yang fisik biasanya? Kalau tulang kita biasanya pakai fisik. Maksudnya kayak yang tadi exercise itu. Oh, jadi kayak contoh misal treadmill kayak gitu, itu bisa juga untuk kayak gitu atau enggak? Bisa pakai sepeda statik juga bisa kayak gitu.
Oke, berarti memang alatnya banyak ya. Jadi Banyak. nggak Iya. cuma alat yang bisa menggerakkan fisik, tapi juga alat yang mungkin kayak semacam sinar gitu ya. Itu Iya. termasuk radiologi bukan sih Mbak? Maksudnya ada radiasi nggak di alat-alat itu? Kalau untuk infrared sih enggak, Enggak tapi ya. kalau SBD MWD ada, Oh, kayak gitu. ada radiasinya. Biasanya untuk ketika kita akan melakukan terapi seperti itu, ada persiapan tertentu nggak atau enggak? Biasanya kita tanya sih ada riwayat gula atau enggak kayak gitu. Karena kalau biasanya kalau pasien dengan ada gula tinggi kayak gitu, diabetes tinggi, biasanya rasa panasnya atau rasa tensnya itu kurang berasa di tubuh pasien kayak gitu. Oh, gitu. Jadi kan kalau misalkan kita sudah menyetel normal nih infrared, tapi ternyata dari pasien itu tidak terasa gitu, terus pastinya kan dia kan minta nambah nih biar anget kayak gitu, tapi sedangkan itu menurutnya itu udah panas banget. Kan bisa menyebabkan luka bakar kayak gitu. Makanya sebelum kita pasang alat itu yang panas kayak gitu, kita tanya dulu sebelumnya udah ada riwayat penyakit diabetes atau tidak kayak gitu. Seringnya yang ditangani oleh Mbak Firsa itu kisaran umur berapa aja Mbak, yang biasanya lebih banyak mungkin kayak gitu? Rata-ratanya ya lansia sih Mas. Lansia ya. Biasanya keluhannya mungkin apa aja biasanya Mbak? Biasanya nyeri pinggang, bahu, nyeri lutut kayak gitu sih. Kalau untuk yang kasus-kasus anak muda gitu biasanya nggak begitu banyak atau seperti apa? Ada sih beberapa. Paling kayak Bell palsy kayak gitu. Oke. Bell palsy itu apa Mbak? Bell palsy itu wajah nggak simetris, jadi lebih condong kayak merot gitu ke satu sisi iya kayak gitu. Misalnya kayak dia itu kayak sering kena angin malam kayak gitu, terus kena sering pakai AC atau kipas angin kayak gitu. Jadi bisa ya kalau misalnya ada keluhan seperti itu nanti ke fisioterapi ya. Bisa, iya. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi dari sahabat Ananda di rumah. Ada 2 pertanyaan ternyata ini. Yang pertama, Kak, kalau saraf kejepit apa bisa fisioterapi? Satu dulu aja ya. Ini dulu aja. Kalau saraf kejepit apa itu bisa ke fisioterapi atau tidak? Bisa. Biasanya kalau saraf kejepit dari dokter mana? Dokter saraf ya? Iya, dokter saraf. Itu perlu ke rehab medik dulu atau bisa langsung ke fisio? Ke rehab medik dulu. Iya. Ke dokter rehab medik dulu. Baru dari dokter rehab medik disarankan untuk ke fisioterapi juga. Iya. Oke, ada pertanyaan lain nggak nih teman-teman sahabat Ananda? Untuk pengobatannya seperti apa, Mbak, biasanya? Untuk saraf kejepit sendiri? Contoh untuk saraf kejepit kayak gitu. Biasanya kita pakai TENS sama infrared atau SWD kayak gitu. Kayak gitu. Terapinya biasanya berapa kali Mbak? Mungkin satu hari ini dia datang, berapa hari lagi dia datang kayak gitu atau? Iya, biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Gitu, iya. Maksimal berapa biasanya? Berapa kali? Gitu. 6. 6 kali. Iya, 6 kali biasanya. Berarti ketika dia sudah 6 kali, dia akan dikembalikan ke dokter rehab medik lagi. Oh, kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, dari dokter rehab mediknya mungkin melihat lagi kondisinya ya. Dievaluasi lagi. Iya. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari sahabat Ananda. Ini yang pertanyaan kedua ya. Kak, kalau penderita gangguan pernapasan, apa bisa di fisioterapi juga? Nah, ini agak susah ya sebenarnya. Penderita gangguan pernapasan, ini boleh nggak ke fisioterapi? Bisa. Oh, bisa. Iya. Itu biasanya pakai terapi apa? Kita biasanya pakai nebulizer. Oh, pakai nebulizer iya, bisa? Iya, pakai nebu bisa. Oh, berarti kayak contoh yang sesek kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke. Terus ada beberapa kayak teknik-teknik pernafasannya, cara-caranya kayak gitu. Nanti juga dilatih seperti itu. Iya, dilatih. Untuk Mbak Firsa gimana nih kalau misalnya kan sesek ya, misal kondisi kita sesek, kemudian kita harus seperti apa biar seseknya berkurang kayak gitu? Posisinya atau cara ininya? Boleh posisi, nanti caranya juga seperti apa ya gitu. Kalau posisi sendiri sih biasanya duduk kayak misalnya jangan, kalau misalnya tiduran ditumpuk bantal yang tinggi, jadi jangan datar kayak gitu. Untuk posisi sininya lebih tinggi berarti ya? Iya, posisi belakang lebih tinggi ya. Terus tarik nafas panjang kayak gitu, hembus